Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan saya Wijaya di channel kesayanganmu. Dan kali ini saya kembali akan membahas tentang smartwatch. Lalu apa topik kita kali ini? Pada topik kita kali ini saya akan memaparkan pada kalian hal-hal apa saja yang membuat kalian perlu untuk membeli smartwatch dengan smartwatch yang berbasis Android OS, dan apa-apa saja yang membuat kalian tidak perlu membeli smartwatch yang berbasis Wear OS. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini untuk membantu channel ini berkembang lebih maju teman-teman. Sebelumnya teman-teman mungkin bertanya-tanya apa itu Wear OS. Wear OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google untuk mendukung perangkat smartwatch. Jadi smartwatch ini berbasis Android teman-teman, sama seperti HP-HP yang kita gunakan. Hal apa saja yang perlu kalian ketahui tentang smartwatch Wear OS? Silahkan ikuti videonya sampai habis ya teman-teman. Oke, untuk hal pertama yang menurut saya Wear OS ini sangat menarik adalah dengan Wear OS, smartwatch ini memiliki banyak watchface. Tentu saja watchface ini bisa kalian download di Play Store miliknya smartwatch tersebut ya. Di sini ada Play Store dan kalian tinggal mencari watchface yang menurut kalian menarik dan patut untuk kalian coba. Sebuah jam akan tampil menarik apabila face-nya atau tampilan di jamnya itu menarik, elegan. Di samping tentunya bentuk dari body, strap, dan lain-lainnya yang mendukung dalam kemenarikan dari sebuah jam. Kalian juga bisa mencarinya di Play Store yang ada di Android dan bisa menghubungkannya dengan smartwatch. Ada dua yang saya paling suka, yaitu Phaser dan Watchmaker. Nah, Watchmaker ini, dengan Watchmaker kalian bisa customisasi sendiri, kalian bisa buat sendiri. Saya beberapa kali telah membuat tutorialnya dan kalian bisa klik linknya di atas. Dan untuk yang Phaser juga banyak pilihannya. Kalian tinggal download saja di Play Store untuk yang Android, untuk di smartphone Anda, dan juga di smartwatch Anda, dan lalu dihubungkan melalui koneksi via Bluetooth. Lalu untuk yang kedua, mengapa smartwatch dengan basis Android Wear OS ini sangat menarik adalah karena dukungan dari Google sendiri teman-teman. Smartwatch yang berbasis Wear OS, semua notifikasi bisa masuk teman-teman. Kita tinggal mengaturnya di smartphone, pilihannya, masuk ke menunya, kemudian nanti pilih notifikasi apa saja yang kalian inginkan yang bisa masuk ke dalam smartwatch Anda. Dan yang paling penting nomor 3 adalah teman-teman, bahwa dengan smartwatch berbasis Android Wear OS ini kita bisa berbalas pesan teman-teman. Lain halnya dengan smartwatch lain, seperti misal dari Amazfit atau Huawei Band, itu kita hanya bisa membaca pesan yang masuk. Sedangkan di Android Wear OS kita bisa berbalas pesan teman-teman. Misalkan ada WA masuk, WhatsApp, kemudian kita bisa membaca, kemudian tentu saja kita bisa membalas pesan tersebut. Lalu bagaimana? Karena ini kecil sekali untuk mengetiknya ya kan teman-teman. Jangan khawatir karena kita bisa membalas melalui perintah suara teman-teman. Smartwatch ini akan mengenali suara yang masuk dan diterjemahkan dalam bentuk tulisan.
Oke, terima kasih. Atau kita juga bisa menggunakan keyboard di smartwatch ini untuk membalas pesan. Kita bisa melakukan swipe sehingga karena ada dukungan Google keyboard di dalam smartwatch ini, jadi bisa mengenali apa yang maksud dari ketikan kita. Jadi mungkin itu dari 3 hal penting yang perlu kalian ketahui dan mengapa kalian harus membeli smartwatch dengan berbasis Wear OS. Lalu apa saja faktor yang tidak mendukung sama sekali bagi teman-teman tidak perlu untuk membeli smartwatch dengan yang berbasis Wear OS? Tentunya yang pertama, bagi teman-teman yang malas mengecas, nah ini adalah titik terlemah dari sebuah smartwatch berbasis Wear OS. Jadi daya tahan baterainya karena sangat terikat dengan Android tentunya berkurang dengan cepat teman-teman. Untuk jam saya ini saya melakukan uji coba, melakukan pengecasan dari pagi dan hanya menggunakan untuk berbalas pesan penggunaan yang medium lah, cenderung rendah penggunaannya. Baterai smartwatch ini dari 100% sampai jam 7 atau jam 8 malam menyisakan 50-60% teman-teman. Jadi otomatis hanya bertahan dalam 1 hari. Jadi besok paginya teman-teman perlu mengecas kembali smartwatch ini. Namun itu apabila digunakan selalu mengkoneksikan smartwatch ini ke dalam Android. Namun tentunya smartwatch ini juga bisa tanpa koneksi ke Android teman-teman. Tinggal matikan konektivitas ke Bluetooth-nya dan atur jamnya secara manual di setting di sini. Apabila teman-teman menggunakan mode tersebut, tentunya saya selalu menggunakan auto on display. Ketika tidak diperlihatkan ke wajah, maka akan ada tampilan minimalis untuk menunjukkan waktu saja teman-teman. Tergantung kita mengaturnya watchface seperti apa yang kita inginkan. Nah, apabila kalian hanya menggunakan itu tanpa mengkoneksikannya dengan handphone, maka saya lakukan uji coba mulai dicas jam 7 pagi sampai 100%. Ini akan bertahan menyisakan 25% hingga hari kedua. Jadi bisa dibilang hanya bertahan 2 hari. Jadi inilah salah satu kelemahan dari smartwatch berbasis Android Wear OS. Bagi teman-teman yang tidak menginginkan repot untuk mengecas, ya tidak perlu membeli smartwatch berbasis Android Wear OS. Hal kedua yang membuat teman-teman tidak perlu membeli smartwatch berbasis Android Wear OS adalah harganya teman-teman. Untuk smartwatch berbasis Android Wear OS ini harganya terbilang cukup mahal apabila dibandingkan dengan smartwatch yang sistem operasinya dari selain Wear OS. Untuk smartwatch Wear OS saat ini yang keluaran terbaru yang harganya cukup murah adalah di merek TicWatch. TicWatch masang budget antara 1,5 ke atas teman-teman untuk yang baru, tergantung tipe yang kalian inginkan. Dan hal ketiga yang membuat smartwatch ini tidak perlu kalian beli, yaitu walaupun didukung oleh Google, namun perkembangan dari Google Wear OS ini tidak sepesat Android teman-teman. Jadi perkembangannya minim, tidak seperti Android yang terus berkembang pesat teman-teman. Tapi bagi saya yang penting watchface-nya oke, keren, dukungan notifikasinya penuh, notifikasinya bisa berbalas pesan dan didukung oleh Google. Menurut saya ini adalah pilihan yang tepat. Lalu apakah ini juga pilihan tepat bagi kalian teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah.
Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan ketik like, share, dan tentunya subscribe bagi yang belum. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga video ini bisa membantu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.